Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan tepat sekali di bulan Agustus ini kita akan memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Sudahkah bangsa kita merdeka? Tentu saja ya. Tetapi apakah kita sudah merdeka dalam hal kemanusiaan, dalam hal kepercayaan, keagamaan, pendidikan, moral, dan sebagainya? Agak sulit ya menjawab pertanyaan ini. Tapi nggak apa-apa, tahan dulu. Saya kebetulan sedang berada di Kuera atau berada di rumah yang pernah ditinggali oleh Romo Mangun. Nah, kalian kenal nggak siapa sih Romo Mangun itu? Romo Mangun itu adalah sosok pemerhati, khususnya bagi masyarakat kecil. Salah satu bentuk keprihatinan yang digemarkan oleh Romo Mangun adalah tentang pendidikan. Nah, kebetulan sekali saya ini sedang membawa buku yang berjudul Impian dari Yogyakarta. Saya sudah pernah baca, tetapi jika kita ingin mendalam mempelajari isi dari buku ini, kira-kira seperti apa ya? Berjumpa lagi di resensi dalam narasi. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya buka mas. Nama saya Frater Erik. Saya dari Kusupang dan Muselor, datang ke Jogja ini untuk liburan. Dan kebetulan sekali saya itu diberi kesempatan untuk meresensi buku yang ditulis oleh Romo Mangun berjudul Impian dari Yogyakarta. Nah, bagaimana sih isinya dan bagaimana sih saya akan meresensi buku ini kepada teman-teman semua? Jangan lupa nanti saksikan di channel YouTube Sekolah Eksperimental Mangun. Dan kebetulan sekali saya sedang berada di Kota Jogja, gimana kalau kita keliling-keliling untuk melihat indahnya Kota Jogja sekaligus banyak karya-karya yang sudah dibangun oleh Romo Mangun di Kota Jogja. Tapi sebelum kita berangkat, jangan lupa pakai masker dulu ya. Oke, let's go. Kita melihat tempat-tempat ini ada Tugu, ada Malioboro, nanti juga ada kampus-kampus yang kita kunjungi, gitu ya. Saya sekarang berada di Kali Code. Di belakang saya bisa dilihat ini Kali Code. Sejarahnya demikian. Dulu ini adalah tempat umum, bisa dikatakan demikian ya. Tempat para pembunuh meninggal, masyarakat terpinggirkan lah, masyarakat kecil. Nah lalu sisanya itu ini mau digusur loh ternyata dulu sama pemerintah. Ya kan kasihan masyarakat kecil. Lalu datanglah Romo Mangun berpihak pada masyarakat yang kecil, lalu menata ulang, membangun sedemikian baik agar bisa layak dihuni oleh masyarakat yang kecil. Berlebih seperti ini teman-teman. Tugu Jogja, indah bukan tempat ini? Ini adalah salah satu ikon yang terkenal di kota Yogyakarta. Ketika kita berada di tempat ini, maka kita akan mengunjungi tugu ini. Tetapi apakah kita tahu makna dari pokoknya tugu ini? Saya tuh tahu loh, perkataannya itu kurang lebih seperti ini. Manunggaling kawula bukti. Artinya bersatunya masyarakat atau orang-orang Jawa dengan alam semesta ini. Lalu dengan persatuan itu dan persekutuan itu, maka mereka melawan penjajah dan akhirnya penjajah itu kalah. Nah, ini adalah salah satu simbolnya. Kota Yogyakarta selain dikenal sebagai kota pendidikan, kita juga mengenal kota Jogja ini sebagai kota yang sangat strategis. Nah, bagaimana? Kalau kita melihat, kita sedang berada di Malioboro. Di samping Malioboro ada kantor DPRD untuk kota Yogyakarta. Lalu di sampingnya juga ada kantor gubernur. Jadi menurut saya ini kota yang sangat strategis banget gitu, dimana ada pusat pemerintahan sekaligus juga pusat keramaian.
bertemunya masyarakat atau kebudayaan di tempat ini untuk berinteraksi, berjual beli, lalu juga ya macam-macam lah ada di tempat ini. Dikenal sebagai kota pendidikan, pasti ya banyak ya jebolan-jebolan dari universitas, ya pasti banyak tenaga pendidik, dan otomatis didikan atau jebolan yang lahir dari universitas-universitas itu pasti wah cemerlang luar biasa gitu ya. Tetapi kalau untuk saat ini kira-kira pertanyaannya bagaimana dengan kondisi yang sedang kita alami dengan masyarakat kita? Apakah ada tumbuhnya rasa sikap kritis atau pembangunan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita sumbangsi kepada masyarakat saat ini gitu ya? Nah, itu pertanyaan dari kita, bagaimana sikap terhadap suasana masyarakat yang demikian. Nah, lalu dalam buku atau dalam karya yang ditulis oleh Romo Mangun, di sana beliau membicarakan tentang kepedulian kepada masyarakat dalam hal dunia pendidikan. Nah, bagaimana jika kita beralih ke impian yang digagas oleh Romo Mangun, salah satunya sekolah eksperimental Mangunan. Nah, kalau tadi kita menyebutkan ada beberapa kampus yang sangat keren itu, yang bangunannya sangat megah, ya kita ketahui juga pasti fasilitasnya itu pasti keren-keren gitu, sangat modern banget gitu ya. Nah, tetapi harus kita memiliki cara berpikir yang kritis juga seperti itu. Jadi kita mempertanyakan apakah dalam sistem dunia kampus itu apakah sudah melahirkan cara-cara yang terbaru atau juga memiliki pandangan-pandangan yang kritis dengan dunia masyarakat atau konteks masyarakat saat ini, apalagi berhadapan dengan pandemi seperti ini gitu ya. Apakah dalam dunia kampus itu sudah melahirkan atau menciptakan dunia pendidikan yang memerdekakan bagi mahasiswanya atau bagi masyarakat sekitar gitu? Karena yang untuk saat ini dibutuhkan orang yang terpelajar adalah orang yang memiliki sikap kritis. Sikap kritis dalam hal apa? Dalam hal berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat. Nah, mengapa saya membicarakan hal ini? Karena tokoh yang sangat menginspirasi kita dalam buku ini atau Romo Mangun, beliau sudah membicarakan bahwa dunia pendidikan atau sekolah itu hendaknya sekolah yang memerdekakan bagi manusia atau masyarakat. Maka dari itu, kita beralih kepada sekolah eksperimental Mangunan yang digagas oleh Romo Mangun. Ya, jadi ini adalah sekolah eksperimental Mangunan yang digagas oleh Romo Mangun. Nah, suasananya ada di tempat ini di Dusun Mangunan. Kenapa ditulis TK? Dulunya ini adalah sekolah dasar atau SD eksperimental Mangunan, tetapi sekarang berganti menjadi TK, dan lahannya pun juga sekarang sudah berpindah di desa Cipuwatu. Yuk kita jalan-jalan ke sana yuk. Meletakkan hati, memekarkan diri, ayo saling berkolaborasi, bersama temukan inovasi, mengubah budaya jadi. Kita sekarang sudah di SD dan SMP eksperimental Mangunan. Nah, tetapi sekolah ini sudah pindah ke Cipuwatu. Maka dari itu, jika ingin kita membahas apa ya, buku ini, mending kita di sekolah yang baru aja ya, biar suasananya lebih baru juga sih. Begitu ya. Ya, sekarang kita sudah berada di sekolah eksperimental Mangunan. Ini adalah sekolah yang digagas oleh Romo Mangun dan tempatnya berada di Cipuwatu. Kalau tadi kita juga melihat atau berputar-putar sekeliling kota Yogyakarta, kita itu melihat apa ya, indahnya kota Yogyakarta, lalu juga kita berbicara tentang dunia pendidikan. Tapi kalau kita ngomong-ngomong, ada apa ya dengan dunia pendidikan ini? Tapi sabar dulu ya.
Dari tadi ngomongnya pakai masker, sekarang buka masker dulu lah biar lebih enak ya. Tapi saya sudah sehat kok walaupun sudah buka masker. Semoga kita sehat-sehat semuanya. Nah, ada apa dengan dunia pendidikan? Oke, kita ngomong ke hal yang lebih serius dengan dunia pendidikan. Ada dua permasalahan besar yang bisa kita lihat. Yang pertama itu tentang pembebasan buta aksara. Nah, kira-kira apa sih pembebasan buta aksara itu? Buta aksara itu adalah sekelompok orang atau masyarakat yang kurang lebih didefinisikan itu adalah orang-orang yang terpinggirkan, yang tergolong bilang terbelakang lah segala macam. Pokoknya yang ter. Nah, gitu. Nah, lalu bagaimana pembebasan buta aksara ini dengan cara tahap atau melalui pendidikan 9 tahun, pendidikan dasar. Kalau mau dibahasakan itu ya SD sampai SMP. Nah, tapi kalau untuk konteks kita saat ini bukan sampai 9 tahun tetapi sampai 12 tahun, yakni SD, SMP dan SMA. Nah, apa yang diinginkan dari program pemerintah itu adalah ingin memberi pendidikan dasar kepada masyarakat kita itu. Nah, apa yang menjadi hal keprihatinan adalah bebas 3 buta. Bebas 3 buta itu apa? Membaca, menulis, dan menghitung. Kalau bahasa sekarangnya itu apa ya? Doyan literasi lah gitu. Jadi masyarakat tuh bisa membaca, bisa menulis, dan bisa menghitung. Ya, sebelum kita masuk ke persoalan yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa persoalan yang kita bicarakan ini berangkat dari konteks zaman Orde Baru. Apa itu permasalahan kedua? Permasalahan kedua adalah mengenai pendidikan formal. Nah, kira-kira ada apa nih dengan dunia pendidikan formal? Nah, kalau kita lihat pendidikan formal itu kurang lebih sistemnya itu sudah rapi gitu ya. Kita belajar, dikasih diktat, guru, antara guru dengan murid, mahasiswa itu sering didikte, lalu kita juga sering disuruh untuk menghafal segala macam. Lalu orientasinya kita jadi apa ya? Jadi bingung ya. Lalu juga bagaimana kita itu sering berpatokan pada nilai gitu. Pada nilai kita harus mendapat nilai A, B, C dan seterusnya. Nah, lalu memang kelihatannya sistemnya sudah rapi dan juga sekolahnya itu kelihatan formal, ada pagarnya segala macam. Lalu penyelesaiannya bagaimana? Nah, penyelesaiannya itu ada di sini. Tulisan esai dari Romo Mangun mengenai impian dari Yogyakarta. Nah, kira-kira bagaimana sih cara Romo Mangun menjawab kedua persoalan ini? Tidak hanya berpatokan atau berpusat pada nilai atau pada pelajaran yang mereka dapatkan, tetapi melainkan pada hikmah atau pengaruh dari pelajaran yang mereka dapatkan dalam kelas. Itu adalah pendidikan dan pemekaran anak yang sejati dan yang telah digagas oleh Romo. Yang kedua ini merupakan sebuah cita-cita dari Romo Mangun. Beliau tuh memimpikan seperti ini, memimpikan sebuah undang-undang yang berkaitan dengan dunia pendidikan, yaitu undang-undang yang komprehensif. Nah, artinya seperti apa itu undang-undang komprehensif? Nah, di sana beliau mengatakan bahwa undang-undang itu tidak hanya membicarakan tentang undang-undang pendidikan yang formal, tetapi melainkan juga ada informal dan non formal. Nah, kira-kira seperti apa itu? Nah, kalau dunia formal tadi kan kita sudah bicarakan seperti yang terstruktur dan terpimpin seperti itu. Kalau sekarang dunia informal dan non formal adalah salah satu seperti sekolah eksperimental Mangunan yang sudah digagas Romo Mangun. Kalau kita lihat di sekolah ini, pertama-tama sekolah ini tidak memiliki pagar begitu ya. Walaupun sedikit pembicaraannya agak di luar dari konteks sekolah, tapi ini adalah salah satu ciri dasar dari sekolah Mangunan, yakni apa? Yang mau hidup di tengah-tengah budaya dan juga di tengah-tengah masyarakat, terbuka luas, terbentang luas seperti ini, karena ini adalah juga perpaduan dan juga konteks dalam dunia masyarakat di sekitar ini. Dan cukup antusias sekolah ini juga diterima oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga,
Yang ketiga ini bahasanya cukup familiar sih. Ini merupakan cuplikan dari Undang-Undang Dasar 1945. Bunyinya mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini kan cita-cita dari bangsa kita ya, bangsa Indonesia, bukan? Idenya Romo Mangun kurang lebih seperti ini. Beliau sedikit mencoba mengkritik ya, membangun sebuah kritik bagi pemerintahan Indonesia bahwa cobalah pemerintahan Indonesia ini sedikit memperhatikan kecerdasan bangsa gitu. Maksudnya memperhatikan pendidikan bagi negara kita. Kalau bisa dikatakan memang negara kita masih jauh tertinggal ya dengan negara-negara maju misalkan di Eropa sana gitu. Hal dasar yang bisa kita lihat misalkan saja kalau di negara Eropa ya, bukan kita membandingkan tapi kita melihat kalau di negara Eropa berargumentasi antara mahasiswa atau siswa dengan guru itu adalah sesuatu yang baik begitu. Karena kita itu diajak berpikir, kita semakin kritis, menggunakan akal budi sebagaimana mestinya. Nah, kalau di Indonesia, wah kita langsung dimarahi sama guru kita atau dosen kita. Wah, kamu ini melawan saya ya gitu. Nah, itu kan semacam apa ya? Kita tuh mau berkembang, mau maju, mau menggunakan akal budi untuk mengkritisi sesuatu, tetapi kita dilarang. Ya udah, akhirnya kita tidak berkembang. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Mungkin contohnya lebih banyak lagi gitu yang kita temui. Nah, lalu bagaimana ide yang ingin dibangun oleh Romo Mangun adalah dalam dunia pendidikan di negara kita ini perlunya suatu struktur yang baru gitu, suatu cara kerja yang baru, yang baik untuk diterapkan bagi bangsa kita. Nah, misalnya salah satu adalah pemerintah itu memberikan sesuatu atau memberikan perhatian yang lebih kepada dunia pendidikan kita. Dunia pendidikan kita di mana? Yaitu ya pada anak-anak atau pada pendidikan dasar. Seperti yang Romo Mangun inginkan adalah pertumbuhan dan pemekaran anak yang dilakukan melalui tahap apa? Yakni melalui tahap sekolah dasar. Agar anak-anak dari awal ketika dididik, dipupuk dengan sebagaimana mestinya, dengan baik. Nah, ketika memperoleh pendidikan dari jenjang menuju ke jenjang yang lebih tinggi, dia itu memiliki semangat berpikir, semangat belajar yang energik atau eksploratif, kreatif, dan integral. Nah, ketiga poin ini menjadi topik utama yang ingin digagas oleh Romo Mangun dan sampai saat ini masih terus diperjuangkan dan ditumbuh kembangkan bagi pendidikan anak yang ada di sekolah eksperimental Mangun. Ya, itu tadi kira-kira 3 ide yang digagas oleh Romo Mangun untuk menjawab 2 persoalan yang berangkat atau berawal dari zaman Orde Baru dulu. Saya juga ingin mengapresiasi tulisan dari Romo Mangun di buku ini, Impian dari Yogyakarta. Ya, tulisannya kurang lebih memberi inspirasi ya bagi kita semua, khususnya bagi negara Indonesia, lebih-lebih kepada dunia pendidikannya. Kiranya dunia pendidikan yang digagas oleh Romo Mangun dalam buku ini ingin memberikan salah satu alternatif atau solusi. Tidak hanya dunia pendidikan itu seputar pada pendidikan yang formal saja, melainkan juga ada dunia pendidikan yang non formal dan informal. Apa itu? Ya, dunia pendidikan non formal dan informal yang digagas oleh Romo Mangun adalah dunia yang lebih mementingkan atau memekarkan pertumbuhan anak, yaitu dengan cara dunia pendidikan non formal yang digagas oleh Romo Mangun, salah satunya sekolah eksperimental Mangunan. Kalau Romo Mangun kan menulis buku tentang impian dari Yogyakarta. Pertanyaan bagi kita, apa impian dari kamu, saya, dan kita semua? Ingat, resensi dalam narasi, investasi, kreasi bagi masa depanmu. Terima kasih. Bye-bye! Tanpa henti, aku Orawati meletakkan hati, memekarkan